Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita sudah dengarkan tadi Ibu Jennifer menguraikan beberapa hal. Moga-moga bisa nangkep ya. Saya minta konfirmasi dulu nih, Bu Jenny. Kan tadi pre-Mac yang susah, terus yang gampang sebagai reinforcer. Betul nggak? Pre-Mac itu kita menggunakan yang dia sukai sebagai reinforcernya. Nah, tapi kalau sebagai reinforcer ya, dikasih belakangan kan. Iya. Tapi waktu kita ngomong momentum, kita bicara tentang segala macam yang lain, ada kata-kata bahwa kita memberikan yang mudah dulu supaya meningkatkan motivasinya atau behavior momentumnya, baru yang sulit. Jadi sepertinya agak kontradiksi. Bisa dijelaskan nggak? Jadi kalau behavior momentum itu kan kita mau membangun momentum. Jadi anak yang pertamanya tidak termotivasi, mungkin kita bikin motivasi dari yang gampang-gampang dulu, yang dia mudah ikuti. Nah sebaliknya kalau pre-Mac principle itu kita menggunakan reinforcement. Jadi itu sebagai kayak cause and effect. Jadi kalau kamu ngelakuin ini, kamu akan dapat ini gitu. Kan setting mesti diatur ya. Iya betul. Waktu saya bikin tempat terapi, saya berantem sama terapi saya tuh. Kan saya senang tempelan-tempelan bagus-bagus di dinding. Gambar-gambar. Nggak boleh katanya. Itu dindingnya mesti flat aja. Tapi yang saya lihat di contoh video tadi, nggak terlalu flat ya. Banyak barang, ada anjing liwat lagi, ada orang liwat. Apa benar ruangan terapi itu mesti flat begitu? Satu warna. Enggak sih. Jangan distracted katanya. Enggak sih. Kalau misalnya cuma tempelan kan belum tentu jadi distraction. Karena cuman kayak kertas yang tulisan misalnya yang penting-penting kan itu nggak mungkin distract mereka kan. Nah, yang tidak distract itu mungkin reinforcer mereka. Jadi kalau misalnya dia suka mainan misalnya Rubik's Cube, jangan Rubik's Cube-nya ditaruh di depan dia gitu. Jadi itu yang disebut distraction. Jadi tergantung anaknya masing-masing sih. Tapi kalau memang tempelan itu mengganggu, ya mungkin mesti dicopot gitu. Jadi tempelan-tempelan boleh ya? Disney, lucu-lucu boleh kan? Boleh. Boleh ya, kecuali kalau nanti anaknya kelihatan distracted. Ibu Jenny, pairing itu tadi 2 video cuman pairing loh. Bukan belum ngajarin kan, baru pairing aja. Iya. Ya, pertanyaannya itu sama ya, sama teknik PRT, Pivotal Response Treatment. Children may choose. Jadi anak boleh memilih mainan yang disenangi. Sama apa tidak? Nomor 2, proses pairing itu kan lama ya tadi. Apa itu mesti selalu begitu? Apa lama-lama anaknya kalau sudah terbiasa sama ibunya nggak perlu pairing lagi gitu? Udah sayang dia sama ibunya. Pairing itu sebenarnya dilakukan cuman mungkin sesi di awal-awal aja. Tapi memang biasanya sesi pertama memang full untuk pairing biasanya. Nah, kalau yang PRT mungkin Bu Ruri mau bantu jawab? Oke, enggak, saya mau mungkin menanggapi yang tadi mengenai setting ya, pertama kali setting ya, yang tadi mungkin sempat dijawab bahwa yang namanya setting tempat terapi, saya mau sharing aja, kebetulan yang saya pernah kerja di Dubai gitu, jadi memang setting dari tempat terapi itu tergantung kondisi anak gitu. Beberapa anak akan terdistraksi dengan misalnya gambar, beberapa anak terdistraksi dengan huruf, kan ada anak yang memang misalnya benar-benar suka huruf, dia tuh kalau ngeliat huruf ya terdistraksi gitu, akan beda. Tapi ada yang sekarang, terus terang kita tuh kita tuh tergantung anaknya. Kalau anaknya terdistraksi, mungkin kita harus ke tempat yang memang agak lebih sepi. Tapi sepi itu bukan berarti dindingnya harus bersih tanpa noda gitu ya. Tapi ya rasanya sih ya kalau tempat terapi biasa yang tidak terlalu ramai, gambar-gambar itu sih masih oke. Dan malahan yang tempat terapi saya di Dubai, karena kan ini kita tuh kan menggiring anak
untuk terapi di kehidupan sebenarnya ya. Kehidupan sebenarnya itu banyak sekali distraksi. Jadi sekarang terapi ABA di Dubai itu, waktu saya dulu itu, ya oke, mungkin kalau anak baru-baru yang kebetulan punya problem behavior, kita akan memilih untuk mereka di satu tempat gitu ya, maksudnya tersendiri, terpisah di satu ruangan. Tetapi untuk anak yang udah mulai agak bisa distract sedikit gitu ya, dan ini rata-rata sih sebentar juga mereka udah bisa. Kita tuh biasanya bentuknya satu ruangan besar. Jadi di dokter Corbon Clinic di Dubai, mungkin dokter Corbon ini termasuk yang terkenal ya, salah satu behavior analis yang cukup terkenal, dia punya cabang di Dubai. Saya pernah ke sana ke kliniknya. Jadi itu justru sudah tempat aja, jadi satu ruangan besar, sementara anak satu belajar di sini, sebelahnya di sini, jadi nggak satu lagi gitu. Maksudnya bebaskan pikiran bahwa yang namanya terapi ABA itu harus satu-satu gitu. Nah, jadi, itu ya Bu, ya Prof. Terus jadi kemudian ya teruskan, silakan. Ini Dr. Corbon ini termasuk salah satu tokoh yang cukup terkenal ya di dunia ABA. Jadi beliau tuh punya di Dubai itu besar dan masing-masing. Kemudian kalau di tempat center saya bekerja, beberapa anak kami memahami bahwa memiliki tingkat cukup mudah terdistraksi gitu ya. Jadi kita bikinnya partisi, kayak partisi kantor. Tapi bukan berarti semua, maksudnya jadi kayak satu ruangan, katakanlah ruangan berapa kali berapa, 4x4 gitu, mungkin akan dibagi 3, kalau anaknya masih agak baru, itu biasanya pakai partisi. Tapi kalau kayak seperti anak saya, Rehan gitu ya, terapi dalam suatu ruangan itu ya satu temennya di pojok sana, Rehan di sini gitu ya, jadi bisa dipakai 2-3 orang, bukan karena cost efektif, bukan juga, tapi saya melihatnya sebagai anak ini tuh sebetulnya udah siap loh belajar secara terdistraksi, karena namanya di sekolah, itu kan bayangin gitu ya, berapa banyak murid, 20 orang, 30 orang, bahkan mungkin di Indonesia ada yang 40 orang gitu. Jadi kalau kita terapinya benar-benar cuma di ruangan bersih tanpa noda gitu, tiba-tiba anak harus banyak distraksi, itu ya nggak benar juga gitu. Ada proses lagi generalisasi bahwa belajar, tanggung jawab tuh kalau terdistraksi ya tetap harus bisa gitu. Tapi ini tentu proses ya. Jadi kalau benar-benar anaknya masih banyak problem behavior, kami juga ya benar-benar cuma satu anak dalam satu ruangan. Tapi kalau anaknya udah mulai bisa sedikit terima distraksi sedikit, kita malah keluarkan ke bentuk yang partisi itu. Tapi kalau kayak model-model anak yang sudah sekolah, yang udah udah harus bisa menerima distraksi yang lebih luas, kita naruhnya ya di tempat yang ya nggak apa-apa, dia bisa lihat temennya, benar, temennya di sini belajar, dia belajar, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ini seperti ini mempercepat proses bahwa ya dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sebenarnya yang banyak sensori, banyak distraksi dan sebagainya. Jadi saya benar juga dong bikin tempat ya. Dulu saya berantem juga sama orang tuh. Kita minta ruang khusus buat anak-anak satu-satu. Ya. Saya bilang enggak, karena anak kalau udah makin pinter dia mesti generalisasi. Kan di kehidupan ini enggak ada kita hidup satu-satu sama terapis kan. Betul, jadi, betul Prof. Malah saya biasanya di Dubai itu anak saya benar juga gitu. Iya, malah kadang-kadang ada waktunya kita terapi di mall, jadi kita terapi di food court. Oke. Baik, Bu Anita, tolong ini deh dibacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Kemarin saya dikomplain sama pegawai saya, dokter kalau bacain pertanyaan jadi capek katanya, kesian, udah tua. Bu Anita tolong bacakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih nih sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Bro? Bukunya serem amat di belakang tuh, language disorder. Dari saya tuh. Kan seguru seilmu dok. Nah, ya hari ini ada pertanyaan juga. Tadi sih sebenarnya gini, anak saya usia 9 tahun gitu ya. Ada ADHD-nya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ngamuk setiap kali waktunya belajar atau menepati jadwal? Nah, ini dari Ibu Nisa, Mama Najmi. Ya. Oke, mungkin bisa dijawab mungkin, Mbak Jen. Agar tidak mengamuk, lalu apa? Agar tidak mengamuk setiap waktunya belajar gitu. Oh. Oke, jadi kita balik lagi ya, mungkin mungkin kita harus lihat fungsinya apa kalau dia nggak mau belajar itu, atau mungkin escape, atau mungkin ngamuk itu apa attention. Nah,
Kemudian kita juga mungkin harus pairing ulang. Mungkin kalau misalnya waktu belajar tuh dia udah dari awal mau belajar tuh dia udah rasanya udah males gitu, nggak suka belajar. Kenapa dia nggak suka belajar? Nah, mungkin dengan itu kita harus repairing itu. Tapi kita harus kembali lagi ke fungsinya. Mungkin juga dia nggak mau belajar, jadi dia mau escape, dia mau menghindar, makanya dia marah-marah. Gitu. Kita juga mesti lihat kalau misalnya dia marah-marah tuh orang tuanya ngapain, respon orang tuanya apa. Tambah sedikit dong. Tambah sedikit, boleh nggak? Tentang apa? Tentang ini, 9 tahun marah-marah melulu. Boleh Prof, silakan Prof, ditambahkan. Ya, saya kan sering bilang sama terapis saya, kamu terapilah, atau kamu sama guru, kamu sekolah lah. Tapi ingat, ada keadaan-keadaan yang tidak bisa diperbaiki dengan teknik behavior saja. Dalam keadaan ini, terapis harus lapor ke dokter. Ya, kalau kamu udah minta ampun nih, terus orang tuanya juga, aduh dok, udah ampun lah, nggak bisa diapa-apain. Udah, kasih obat sedikit. Ya, saya tidak sembarangan kasih obat, jarang sekali. Tapi di mana keadaan memerlukan, harus kasih obat. Kalau tidak, itu mencoba mengatasi masalah tersebut dengan terapi saja, itu akan makan waktu yang lama betul. Ya, susah gitu. Kalau kasih obat, kalau syukur-syukur rezekinya bagus, minggu depan belajar tenang, nggak marah-marah lagi. Jangan marah nih ya, terapis-terapis ya. Oke, teruskan Mbak Nita. Ya, jadi intinya sebenarnya kita repairing ya Mbak Jenny ya, bahwa kita harus menjalin hubungan dulu yang baik dengan anak ketika kita misalnya memberikan instruksi kembali. Kemudian mungkin juga kita bisa perkuat dengan tadi yang Mbak Jenny jelaskan, kita bisa perkuat reinforcernya, mungkin seperti itu gitu ya. Oke, nah tadi ada pertanyaan juga nih, tapi saya lupa dari mana, tadi saya lagi cari. Jadi bahwa tadi ada pertanyaan, gimana kalau misalnya anak saya udah dijanjiin reinforcer sesuatu tuh kayaknya anaknya tetap aja nggak berguna nih gitu. Reinforcernya dia nggak mau ngambil si reinforcer itu, nggak peduli gitu istilahnya. Dia lebih milih untuk main iPad, main gadget untuk main daripada main gadgetnya untuk belajar. Nah, ketika walau udah diiming-imingi segala sesuatu, nah ini gimana nih? Jadi reinforcernya tuh iPad atau reinforcernya enggak, reinforcernya yang lain. Orang tuanya sedang mencari yang lain, tapi kayaknya merasa nggak ada yang penting. Berarti mungkin harus cari yang lain kali ya Mbak Jen ya. Iya, cari reinforcer. Yang disebut reinforcer itu kan harus sesuatu yang bisa meningkatkan perilaku. Jadi kalau itu tidak meningkatkan perilaku, itu bukan reinforcer. Nah, kalau misalnya disuruh bikin PR, tapi maunya main iPad doang, bisa jadi iPad itu adalah reinforcer-nya. Jadi kita bisa pakai iPad itu. Betul kali ya. Jadi kalau mungkin waktu bermain iPad-nya itu yang diganti sebagai itu adalah reinforcer gitu ya. Jadi betul. Dia harus yang tadi pakai Premack Principle tadi ya, belajar dulu baru kamu boleh main iPad-nya gitu kali ya Mbak Jenny ya. Iya. Jadi apapun yang anak itu sukai, apapun itu mau dikritikin mungkin atau dengerin lagu, itu kita bisa pakai itu sebagai reinforcer gitu. Jadi kita bisa pegang itu. Gitu. Bisa ditambahin sedikit Mbak Anita? Iya, silakan Mbak Ruri. Boleh. Jadi kalau mengenai reinforcer ini jangan asumsikan kita tuh namanya reinforcer itu bisa berubah loh gitu. Jangan kita asumsikan bahwa kalau anaknya mau sukanya iPad, terus terusan mau iPad. Anaknya suka kue, terus-terusan pengen kue gitu ya. Jadi tadi udah dijelasin sama Bu Jennifer bahwa ada yang namanya IO dan EO lah. Udah gampangnya adalah ada sesuatu yang tadinya anaknya pengen, jadi nggak pengen. Jadi contoh kayak kita gini, misalnya ya saya suka banget pempek gitu ya, saya suka gitu. Itu mungkin bisa jadi reinforcer saya gitu. Tapi kalau ditawarin, saya lagi bertamu ke rumah orang, ditawarinnya abis makan, ya saya nggak mau gitu. Karena kan itu udah kenyang kali ya gitu. Jadi sama seperti anak gitu. Mungkin kalau kita selama ini asumsi kita ya, namanya reinforcer itu bukan asumsi. Reinforcer itu adalah benar-benar terbukti meningkatkan behavior
pada hari itu, detik itu, jam itu. Pokoknya benar-benar ya hari itu. Kalau misalnya 15 menit kemudian terus anaknya bosen, berarti barang itu udah bukan reinforcer lagi. Jadi sama seperti kalau misalnya kita selalu kasih makanan sebagai reinforcer. Padahal anaknya terapinya jam 1 siang. Ya makanan dikasih jam 1 siang ya kita juga nggak mau, anaknya juga nggak mau gitu. Dianya udah kenyang gitu. Tapi kalau misalnya reinforcer makanan itu dikasih jam 3 sore, jam 4 sore gitu ya, kan lapar gitu. Mungkin kalau jam 1 siang ngapain ya nih anaknya? Nah, harus kita cari cara lagi, kita gali lagi, barangkali dia suka aktivitas, kayak kitik-kitik, kan kitanya juga yang jadi terapis atau orang tua kalau suatu aktivitas ya, kitik-kitik, atau loncat, atau apa, tuh kan kayaknya kita juga semangat ya, jam 1 siang tuh lagi ngantuk-ngantuknya, nggak cuma anaknya, kita juga gitu. Jadi, reinforcer ini selalu berganti sesuai dengan anaknya, kebutuhannya, inginnya apa, terus kemudian emang ada hal-hal yang mungkin membuat motivasi anak pada saat itu turun untuk reinforcer tersebut gitu. Ya, jadi kalau di ini anaknya nggak mau, ya udah berarti itu bukan reinforcer, itu asumsi ibu aja bahwa itu ada reinforcer, tapi bukan buat anak bukan. Jadi gali lagi. Ya. Setuju sekali. Jadi memang itu ya Bu, Pak, bukan selalu bawa coklat, permen, apalagi gitu ya. Kalau kita pun terus-terusan dikasih hal itu terus gitu, pasti kita juga ada titik jenuhnya, titik bosennya, dan itu sudah pasti sudah tidak akan kuat lagi sebagai reinforcer buat si anak gitu. Ya mungkin itu yang harus kita perhatikan. Nah berikutnya ini ada yang menarik nih. Kan sekarang kita lagi belajar dengan sistem daring ya. Gitu. Nah, bagaimana nih tips belajar daring seperti saat pembelajaran saat ini ya, tapi untuk tipe anak yang mungkin kinestetik gitu ya, seperti apa sih teknik-tekniknya, mungkin tips-tipsnya Mbak Jen? Mungkin teman-teman dari ABC ada yang mau jawab? Oke. Buat mungkin saya bantu juga kali ya, jadi saya jawab. Bapak Ibu, oke saya bantu jawab. Ya mungkin salah satu saya termasuk orang yang kinestetik, jadi harus bergerak gitu ya. Kalau kita lihat memang kemampuan kinestetik ini berkaitan nanti sama OT dan lain-lain. Tapi kalau dari behavior, ya mungkin kinestetiknya ini bisa menjadi reward, bisa menjadi reinforcer buat si anak tersebut gitu. Nah, jadi dia harus mengerjakan dulu beberapa saat, kemudian kamu boleh ya melakukan kinestetiknya itu gitu ya, boleh loncat-loncat, abis itu nanti daring lagi ke laptop lagi dan ke ini lagi. Kinestetik nggak ngerti orang Bu Anita. Soalnya ada pertanyaannya kinestetik Prof gitu. Oh ya kinestetik itu gerak ya lupa gitu. Jadi lebih ke arah gerak gitu. Jadi kalau anak-anak yang aktif, yang bergerak, lebih banyak gerak. Nah, pembelajarannya dengan modalitas belajarnya dia adalah gerak, ya berarti kita juga harus memanfaatkan itu sebagai bagian dari belajarnya gitu. Jadi bisa jadi rewardnya. Jadi kalau di sekolah anak yang sedang nggak mau belajar, disuruh main trampolin dulu di luar, betul dong? Jika memungkinkan dengan kondisi sekolah dan lain-lain, itu bisa jadi. Jadi salah satu alternatif metode pengajaran yang kita bisa bantu. Gitu. Ini lebih serem lagi nanyanya. Jadi duduk di bola bener dong? Kalau itu merupakan kebutuhan, ya kalau misalnya, ya kenapa Prof? Ya belajar sebetulnya duduk di bola goyang-goyang. Boleh saya bantu jawab ya? Saya boleh jawab ya? Jadi sebetulnya kalau misalnya, ini tergantung kita setting up kelasnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita pengen, anaknya kinestetik, terus kemudian kebutuhannya dia memang bergerak, mungkin kita sebisa mungkin kita cari cara dia bisa bergerak tapi masih dalam batas yang bisa dilakukan di kelas. Jadi misalnya anaknya ini ya disuruhlah untuk ngasih lembaran kertas ke temennya, atau disuruhlah sebentar itu hapus papan tulis gitu ya, kalau masih zamannya hapus-hapus. Jadi dia bergerak tetapi dalam konteks sebisa mungkin dalam situasi yang memang wajar di sekolah. Tapi kalau fungsional. ya, terus kemudian kalau memang terbukti anaknya
kinestetiknya yang luar biasa, yang belum bisa benar-benar adaptasi dengan lingkungan kelas, boleh silakan keluar, tetapi dengan syarat gitu, ada aturannya, dan yang menyuruh tuh bukan anaknya tiba-tiba geruduk keluar gitu sendiri, dia pengen main trampolin, tetapi ada aturannya, bahwa mungkin dia memang secara kita udah observasi dengan OT dan SI-nya ya, tim terapis OT dan SI, kemudian anak ini cuma bisa tahan misalnya 15 menit duduk, sesudah itu dia harus bergerak, dan kebetulan bergeraknya ini dari analisa observasi itu harus yang memang yang kalau cuma jalan-jalan di dalam kelas, jalan maksud dalam arti kata dikasih tugas sama guru tuh dia belum cukup gitu ya, tapi dia harus yang lebih high impact or apalah, saya bukan OT dan SI, mungkin nanti ada timnya dari klinik anakku yang bisa menjelaskan, dia harus keluar untuk trampolin dan sebagainya, yaitu ada, tetapi yang penting adalah aturan ada aturannya yang harus diikuti, dan itu bukan pilihan anak, tetapi gurunya atau terapisnya lah yang akan membuat batasan itu gitu. Jadi bisa juga jadi reinforcer. Kamu selesai ini 15 menit, kamu bisa main di trampolin misalnya gitu. Ini akan adjustment yang akan terjadi kasus per kasus yang apa namanya ya itulah. Kemudian salah satu pertanyaan Prof yang mengenai duduk di bola itu salah satu apa ya seperti salah satu cara bahwa anak itu bisa bergerak tetapi dia tetap diam. Jadi dikasih yang itu bola ataupun kayak wobbly plastik yang bisa didudukin. Itu anak saya pakai sih waktu itu sempat supaya dia bisa gerak-gerak tapi dia makasih. Teruskan wanita. Tadi ada lagi nih anak saya. Anak saya ASD 8 tahun dari Ibu Kurata masih belum bisa untuk duduk katanya. Gimana terapi supaya bisa duduk diam agar terapi ABA bisa dimulai? Mungkin buat duduk diam nanti aja kita bahas ya. Nah ini mungkin kenapa saya angkat dok gitu karena sebenarnya terapi ABA itu tidak harus anaknya bisa duduk diam dulu ya baru di terapi ABA gitu. Mungkin Jen bisa bantu jelasin. Jadi terapi ABA itu bisa juga yang namanya di NET, jadi Natural Environment Teaching. Jadi nggak usah duduk di meja, bisa juga misalnya di lantai, di playroom. Kan kalau misalnya kalau misalnya mau ngajarin warna, kan nggak usah duduk di meja, bisa pakai mainan, bisa pakai materi lainnya gitu. Jadi ABA tuh nggak cuman duduk di TV. Nah, banyak orang yang mengasosiasikan ABA dengan di TV, yaitu duduk gitu. Duduk di meja sama terapis one on one, nggak selalu kayak gitu. Jadi ABA tuh bisa di berbagai konteks juga. Anita mau tambahin? Saya lihat ada sekolah-sekolah yang begitu ya. Jadi anaknya nggak usah duduk, tapi boleh gelimpangan di mana-mana lah, sesuka dia. Tapi ekstrem sampai SMP, SMA masih gelimpangan aja. Dia bilang bagaimana? Gimana tuh Bu Yeni? Jadi ya kalau itu memang pelan-pelan bisa bisa di shape atau dibentuk supaya dia bisa duduk di kursi. Misalnya pertama harus bisa duduk misalnya 2 menit, terus nanti lama-lama dilamain jadi 3 menit, 4 menit. Ya mungkin kriterianya nggak sekecil itu, tapi mungkin makin lama makin lama bisa duduknya gitu. Baik, Bu Anita. Oh, ini ada pertanyaan tapi untuk dokter nanti ya, Dok. Ini ada anak ASD umur 6 tahun, sudah mulai kami kenalkan sejak 1 tahun yang lalu dengan matematika. Anak tampak berminat mulai dari pertambahan, lalu karena dia menyukai kami perkenalkan pengurangan, perkalian, terakhir pembagian. Nah, anak saat ini sudah bisa pertambahan, pengurangan angka besar, dan pembagian perkalian sederhana. Saat ini anak sekolah TK baru mulai diajarkan pertambahan sederhana. Nah, anak setiap diberikan tugas ini tidak mau mengerjakan. Padahal kami yakin anaknya bisa. Bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan? Takutnya dia malas sekolah. Ini ada tambahan satu nih pertanyaannya. Sama. Anak saya 5 tahun nggak mau calistung. Tapi dia udah jago nih. Tahu provinsi, tahu nama negara tiap benua. Umur 2 tahun udah bisa nyebut 100 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi pinter nih 5 tahun. Tapi nggak mau belajar. Calistung. Maunya peta aja. Mungkin sejalan tuh pertanyaannya. Ya.
Kalau yang peta itu mungkin kita bisa lihat apa sih dari peta itu yang mungkin menarik buat dia. Nah, mungkin kita bisa pakai unsur-unsur yang sama untuk mengajarkan hal yang dia nggak mau, gitu. Ya, sebenarnya anaknya yang pertama memang sudah bisa pertambahan, perkalian, dan lain-lain, tapi di sekolah kan baru diajarin sampai tambah-tambahan. Dia secara anaknya baru 6 tahun ya, gitu. Nah, mungkin itu yang bagaimana. Nah, itu karena mungkin anaknya bosan ya, karena terlalu gampang, karena udah bisa yang susah-susah. Nah, itu sebenarnya kalau gimana caranya mungkin yang bisa kita lakukan untuk membuat anaknya tetap tidak bosan gitu ya dengan pelajaran di sekolah, walau memang mungkin lebih rendah dari apa yang dia sudah bisa. Kalau misalnya dari pengalaman saya, jadi kan anak itu memang lebih pintar, jadi kita mungkin bisa buat dia jadi guru. Jadi dia bisa yang saya bantuin ngajarin ngajarin teman-temannya. Jadi dia tuh di kelas tetap ada engagement, nggak cuman ngerjain yang bosen-bosen aja gitu. Karena kalau dia bosen lama-lama jadi problem behavior gitu. Terus bisa juga mungkin dibicarakan sama gurunya mungkin atau pihak sekolah. Mungkin kalau misalnya pelajarannya mungkin bisa dimodifikasi gitu. Jadi lebih selevel dia gitu. Oke, jadi mungkin kita sebenarnya memang terlalu tinggi ya, kalau kayak tadi yang Prof. Ardiono juga sebutkan anaknya udah calistung. Nah, ini kan kita harus lihat lagi ya tahap perkembangan si anak dulu ya, Mbak Jen ya. Dan kemudian juga mungkin kalau misalnya memang sudah terlanjur anaknya suka dan bisa, berarti kita harus mencari alternatif aktivitas lain yang bisa membuat anak itu tetap engage atau tetap aktif dalam pembelajaran gitu ya. Iya. Oke. Nah, yang berikutnya nih untuk reinforcement, apakah nantinya anak melakukan sesuatu, misal belajar karena akan mendapatkan imbalan? Bukankah nantinya membangun anak menjadi kurang inisiatif? Mungkin bisa dijelaskan lebih mengenai reinforcement. Jadi semua orang itu pasti kalau melakukan sesuatu pasti ada sebabnya, pasti ada reinforcement-nya kan. Nah, kalau misalnya memang kalau di reinforcement yang kita kasih itu kan yang kita set sendiri kan. Misalnya oke, abis kerjain tugas dapat iPad. Nah, tapi reinforcement itu tuh nanti bisa ada namanya di fading. Jadi semakin lama respon yang dibutuhkan semakin banyak untuk mendapatkan reinforcement tersebut. Nah, nanti makin lama mengerjakan tugasnya itu reinforcing buat dia sendiri. Jadi nggak lagi mengerjakan tugas dapat iPad reinforcing, tapi behavior itu sendiri akan menjadi reinforcing setelah lama-lama di fade gitu. Oke. Ya, jadi nantinya harus setiap orang tua juga harus atau guru mungkin harus membuat proses untuk fading-nya sendiri ya, proses fading dari reinforcement. Sehingga si reinforcement itu tidak diperlukan lagi, tapi anaknya sudah suka dengan belajar gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tanya nih tentang behavior momentum. Bagaimana kalau kita terlalu lama atau terlalu banyak memberikan tugas sederhana saat bikin behavior momentum? Anaknya nunggu kelamaan jadi bosen. Padahal tugas utamanya belum diberikan. Berarti kita harus cari tugas yang lebih cepat dilakuin gitu. Jadi jangan terlalu lama. Karena kalau misalnya tugasnya terlalu lama itu berarti bukan tugas yang sederhana. Kan kita maunya yang sederhana aja kan. Ini banyak keluhan, ada beberapa pertanyaan. Anaknya nggak mau nulis. Nah, itu bagaimana tuh kalau dari segi behavior? Jadi pertanyaannya, apakah ini behavior? Apakah ini ada penyakit penyerta, disleksia atau disgrafia? Apakah ini ada gangguan fine motor sehingga nggak bisa megang pensil anaknya? Atau bagaimana? Jadi sebelum terapi ABA memang harus konsultasi dengan, kan harus ada assessment dari semua, ada OT, ada mungkin speech therapist. Nah, mungkin ya bisa jadi ada gangguan fine motor atau gross motor. Jadi mungkin sebelum terapi ABA harus dikonsultasiin dulu. Jadi sebelum ada kita harus rule out semua yang medical, semua yang itu baru kita bisa lakuin, kita bisa treat behavior-nya itu. Bisa saya tambahin sedikit?
Ya, boleh ya. Boleh, Jadi gini, Mbak Ruri. dari segi behaviornya kita tuh harus berpikirnya tuh gini ya. Kita jangan berpikir negatif kepada anak bahwa anak itu oh dia males, kalau disuruh nulis males, kalistung males dan sebagainya. Tapi kita harus melihat dari sisi anak gitu. Jadi intinya tuh sebetulnya anak itu tuh nggak susah-susah, dia tuh mau kerjain asal tugasnya itu dia bisa kerjakan dengan bisa gitu. Dia bisa. Jadi kebalik sama seperti behavior momentum tadi. Kenapa kita perlu behavior momentum? Karena kita tuh pengen anak tuh termotivasi. Kalau anak kerjaannya bisa, ya kita kan semangat tuh, oh bisa. Terus begitu dikasih yang sulit, dia dalam motivasi yang sangat-sangat tinggi gitu. Jadi dia bisa menjawab. Jadi biasanya intinya kalau dalam terapi ABA, di dalam terapi ABA ya, di VB, itu kita biasanya kalau mengajarkan sesuatu yang sulit, kita selalu gabung dengan yang mudah dan dia udah master gitu. Jadi misalnya sederhana aja ingin kita mengajarkan pertanyaan sosial gitu ya. Siapa nama kamu gitu. Nah, ini kita masih ngajarin ya. Mungkin untuk beberapa anak autis ini adalah hal yang sulit, tetapi kayak imitasi gerak dia udah tahu gitu. Misalnya tirukan gitu ya, terus atau pegang hidung dia udah tahu. Jadi waktu kita menanya yang siapa namamu, kita harus di dalam sebelumnya harus kita kasih yang mudah dulu yang dia udah master. Jadi dia, oh aku bisa, begitu masuk ke situ, pertanyaan itu dia jadi, oh aku bisa gitu. Tapi kalau kita kasih pertanyaan yang kita nggak punya behavior momentum, ditanyain siapa namanya lagi, aku tuh lupa mulu namaku gitu kan ya. Beberapa anak kan sulit ya dengan beberapa anak dengan autisme, terutama yang autisme ya, itu pertanyaan-pertanyaan sosial sulit gitu. Berapa umur kamu? Dia nggak tahu kalau udah ulang tahun, udah ganti tuh umurnya. Kadang-kadang mereka belum mengerti konsep itu gitu ya. Jadi itulah yang harus diingat gitu ya, bahwa kalau misalnya anaknya ini malas nulis, malas kalistung gitu ya, harus kita telah lagi. Ini memang harus kerjasama dengan semua tim, dengan OT-nya, dengan SI-nya gitu ya, bahwa apa sih yang diperlukan anak waktu dia menulis gitu ya. Nggak sesederhana itu gitu. Emang kelihatannya gampang gitu ya, cuma pegang pensil. Tapi apalagi pakai pensil, itu tuh anak harus pegang dengan benar, anak harus nekan dengan benar. Selain motorik halus, motorik kasarnya juga itu harus kuat. Kan harus nulis itu kan neken, pakai pensil terutama ya, neken itu harus kencang, kalau nggak dia nggak kelihatan gitu kan. Nah itu kan tentu dia mungkin perlu latihan, jangan-jangan muscle tone-nya ada yang muscle-nya dia atau otot-otot dia yang berhubungan dengan menulis, ini adalah hal yang sulit gitu. Jadi mesti kerjasama juga ya sama yang lain. Betul, kita harus mengurai lagi, dan kemudian dari prinsip ABA-nya, dari kami ABA Behavior, yang kita bisa bantu adalah prinsip dari yang teori ABC-nya tadi yang dijelasin sama Mbak Jennifer, bahwa ada antecedent, ada behavior, ada reinforcement-nya. Jadi dia tuh tetap semangat, walaupun sulit, itu dia tetap semangat karena dia dapat reinforcer. Tetapi jangan lupa ada hal-hal yang mungkin buat mereka memang itu sulit banget, harus kita urai lagi. Kayak tadi kerjasama dengan OT, gimana motorik halusnya, gimana dia kekuatan tangannya untuk menekan pensil. Oke, kalau pensil susah, kita turun lagi, mungkin pakai spidol gitu, karena spidol itu kan nggak perlu neken, tapi dia perlu megang gitu. Jadi kita betul-betul anak per anak, kasus per kasus, sebabnya kenapa, gangguannya apa, kita lihat apa yang dibutuhkan, kita sesuaikan. Ini ada pertanyaan nih, Bu, dari Bu Caroline. Reinforcernya kalau yang sudah ada di rumah, dia nggak mau lagi. Jadi apa setiap kali mesti beli reinforcer baru? Reinforcer maksudnya mainan gitu ya? Reinforcernya mainan. Oke. Jadi reinforcer tuh nggak cuman tangible, nggak cuma mainan. Reinforcer tuh ada banyak kategori. Jadi ada sensori, mungkin bisa berupa musik atau yang lain. Jadi kita tuh harus explore, kita harus cari tahu semua possibility reinforcer itu gitu. Tapi anak ini maunya mainan aja nih. Ya, saya bantu jawab ya, Prof. Kalau mainan aja, kalau dari sisi mainan, betul saya setuju sama tadi yang Jen bilang bahwa kita harus cari yang lain. Sebenarnya nggak hanya harus mainan, bisa tadi kita main sama anak itu jadi reinforcing buat anak gitu. Tapi kalau memang anaknya baru mau mainan saja, berarti kita harus melakukan manajemen gitu, manajemen mainan. Ada mainan mungkin sebagian yang bisa kita umpetin terlebih dahulu, anak tidak lihat, dihilangkan dulu untuk sesaat, kemudian nanti ketika mau belajar sesuatu yang baru atau apa, baru kita nih keluarin lagi si mainan tersebut, sehingga mainan itu menjadi menarik. Dan sebenarnya kalau untuk bicara soal reinforcement, kita ada nanti namanya, mungkin kalau kita bahas di berikutnya di reinforcement adalah bagaimana kita membangun
value atau nilai dari si reinforcement itu. Yang tadi, yang motivation operation tadi, kita harus bisa naikin nih nilainya. Bolpen ini aja, kalau misalnya kita bisa cari menjadikan ini sebagai sesuatu yang menarik, sebenarnya ini bisa reinforcing buat seorang anak, gitu. Tapi kalau misalnya kita cuman ya udah pokoknya ini terus, ya mungkin juga nggak terlalu reinforcing. Tapi bagaimana kita memberikan tadi dengan suara yang menarik, wih ini mainan loh, wih ini kok bisa cetek ya, wah menarik. Nah anak tertarik, ini bisa jadi reinforcing, gitu. Itu mungkin idenya. Ini ada anak kakaknya sekolah di sekolah yang semuanya boleh nih. Ya, ada nama sekolahnya dia sebutin. Tapi adiknya masuk sekolah biasa. Terlihat perbedaan antara keduanya. Yang sekolah biasa lebih menghargai gurunya, lebih nyambung sama teman-temannya, lebih nurut. Ya. Yang satu, yang biasa bebas terus maunya. Jadi sekolahnya boleh bebas apa enggak? Jadi maksudnya pilih sekolahnya yang mana gitu ya? Akhirnya pilih sekolahnya gimana? Jadi itu kalau behavior itu kan memang dibentuk oleh antecedent sama konsekuensi itu kan. Nah mungkin kalau di sekolahnya dia kalau misalnya mungkin kurang sopan, tapi sama gurunya tuh dibolehin. Tapi mungkin kalau di sekolah yang satunya, mungkin kalau dia kurang sopan, mungkin langsung ditegur misalnya. Jadi gimana ya? Sebenarnya itu tergantung orang tuanya sih. Tapi bisa juga itu dibentuk di rumah. Jadi anak itu juga terbiasa untuk nggak bebas gitu loh di rumah. Jadi itu bisa ke bawah juga ke sekolahnya. Maksudnya seperti itu? Ya, barangkali begitu jawabannya. Ini ya kalau soal sekolah balik lagi sih betul, memang sebenarnya bukan masalah sekolahnya kalau menurut saya, tapi masalah bagaimana kita men-shaping behavior, membentuk suatu behavior. Nah, seringkali kan memang behavior itu terbentuk ya dari proses pembelajaran yang juga panjang. Nah, bagaimana kita membentuk behavior itu, bagaimana kita membentuk perilaku itu sehari-hari, segala itu juga pasti sangat mempengaruhi bagaimana individu itu atau seorang anak itu bertumbuh dan berkembangnya. Gitu. Kalau main game boleh nggak menurut terapis behavior? Ada pertanyaan nih. Boleh, tapi ya tergantung juga apa main gamenya tuh seharian atau berapa lama main gamenya. Jadi main game sebagai reinforcer boleh? Boleh. Ya itu ada banyak petunjuk yang saya dengar. Anak ini total nggak boleh lihat TV. Anak ini total nggak boleh main iPad, main iPhone. Jadi anaknya bengong aja gitu. Sama juga kalau ibunya saya rampas iPhone-nya kan terus bengong. Kalau ibunya ketinggalan iPhone kan pulang ke rumah cari iPhone. Jadi kasihan. Ya, jadi saya bikin aturan sendiri. Kalau iPad, iPhone ini digunakan buat berinteraksi sama anak, kemudian mengajarkan yang bagus-bagus, ya mungkin boleh-boleh aja ya. Ya, boleh. Setuju. Jadi mungkin boleh sedikit tambahin, sekarang nih dunia sekarang kan dunia gadget, saya sama banget, cocok banget sama Prof, dunia sekarang tuh dunia gadget. Kita larang anak takut-takut di luar, apalagi kalau memang di kondisinya anaknya ABK, di luar dia tidak memahami konsep sosial, dia ngambil iPad orang, dia ngambil misalnya di mall gitu kan, ada handphone orang main, dia ambil handphone orang, karena di rumah dilarang-larang gitu. Jadi dunia ini adalah dunia gadget, dunia ini adalah TV di mana-mana, dan rasanya itu kita yang harus mengajarkan anak secara bertanggung jawab. Boleh main iPad, boleh main game, boleh nonton TV, tetapi untuk hal yang bermanfaat. Kalaupun memang untuk main game yang memang untuk sedia santai, gunakanlah bertanggung jawab. Justru kita kasih, oke, kamu mau main berapa lama? Kita kasih, misalnya ada aturan orang tua 10 menit, ya 10 menit, sudah 10 menit balikan, dia harus balikan. Jadi ada ya itulah yang harus di manage lah ya, betul. Di pediatri ada guidelines-nya itu.
Ada di bawah gadget. setahun jangan kasih gadget, atau di bawah 2 tahun. Habis itu boleh 1 jam sehari kalau nggak salah. Jadi masih boleh, bukan semuanya nggak boleh. Aturan yang dulu semuanya nggak boleh. Terus di-revise sama dia gitu. Ya, jadi masih boleh lah. Tapi kalau sehari-harian main gadget terus ya nggak bener juga. Anak ini kehilangan waktu buat berinteraksi sama orang lain kan. Iya. Dengan bergadget jadi nggak dapat stimulasinya, nggak dapat interaksinya. Nah itu yang memang faktor resikonya. Nah ini ada lagi nih sama sih sebenarnya mengenai menulis. Tapi kalau saya sih bukan menulisnya nih kayaknya moodnya katanya. Anak saya ASD umur 7 tahun sudah mau menulis tapi lama sekali. Kalau nulis kalimat satu huruf lari. Tapi kalau moodnya baik satu kalimat bisa langsung ditulis. Tapi lebih seringnya rewel kalau diminta untuk menulis. Nah, bagaimana caranya agar mau menulis, terutama di jam belajarnya, jika sudah tetap nih jam belajarnya gitu. Kita ya, apa itu ada masalah OT, fine motor, mungkin emang anaknya tuh kesusahan nulis atau gimana. Jadi gimana ya, kalau misalnya mungkin bisa ini, juga mungkin ini kan dibilangnya sama mamanya bahwa anaknya kadang mut-mutan. Sebenarnya bisa sih nulis. Kalau nulisnya sih bisa, nulis satu kalimat juga bisa langsung selesai. Tapi kalau katanya nih mut-mutan gitu ya. Nah, gimana sih ningkatin mungkin biar bisa lebih stabil gitu ya? Ya, tadi bisa pakai behavior momentum, terus mungkin reinforcernya bisa ditambah. Misalnya kalau misalnya dia tulis satu kata, mungkin reinforcernya segini, tapi kalau bisa tulis 2 kata, reinforcernya lebih besar lagi. Jadi dia bisa tahu kalau tulisnya makin banyak, makin lama, berarti reinforcernya makin besar gitu. Jadi kita bisa mainin di quantity-nya atau quality-nya juga bisa. Dan Bu mungkin Anita, kalau saya mau nambahin, yes, Prof. Bu Anita, kita nggak punya banyak waktu lagi, sudah mau maghrib, tapi bagaimana biasa, kalau nggak ibu-ibu nanya langsung, nggak seru. Boleh. Kita Jadi buka. silakan nih ibu yang mau nanya nih. Sore, Prof. Ibu Agil. Sore, Bu Sari, Bu Ruri. Ya, kebetulan kami ada murid nih, pada saat dia belajar tuh, iya dia suka kayak bukan meludah sih, seperti ada sesuatu di mulutnya itu. Nah, selalu pegang sampai saya peraga ini, selalu pegang area mulutnya gitu. Terus setiap saya tanya, kamu kenapa? Ini loh Bu Agil, di leherku tuh ada sesuatunya gitu. Sehingga dia melakukan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, gimana kita tahu bahwa itu suatu perilaku atau itu suatu patologis gitu loh. Terima kasih. Anak ngeludah, perilaku apa gangguan medis? Ya, itu. Itu satu, Prof. Terus yang kedua, mohon maaf, yang kedua tadi disebutkan, tadi Prof sempat menyebutkan bahwa ini harus ada obat nih. Pada titik mana anak memang benar-benar harus kebetulan ada murid kami yang pernah dipegang oleh sahabatnya Prof sendiri. Nah, pada titik mana anak ini stop untuk tidak minum gitu. Itu aja, Prof. Terima kasih. Saya duluan deh dikit ya. Obat kalau gurunya nyerah, orang tuanya nyerah, ya tanya dokter lah, boleh diobatin apa enggak. Terus sudah diobatin baik kan, anaknya jadi diam, jadi anteng, bisa belajar. Terus mulai ribut lagi tanya kapan mau berhentinya obat. Obat selama anaknya memerlukan. Bagaimana taunya? Berhentiin aja obatnya, lihat. Kambuh lagi apa enggak gitu. Nah, cuman selama makan obat itu jangan didiamkan anaknya, terapinya jalan terus, jadi bagus hasilnya. Yang ludah-ludah silakan tuh. Nah, saya juga kena Bu, diludahin orang berapa kali. Diludahin anak-anak. Jadi yang ludah itu, kan dia bilang ada sesuatu nih di sini. Nah, kalau misalnya memang kita tuh
udah analisa, jadi kita mesti pertama analisa fungsi dari perilaku itu, dia kenapa kayak gitu, mungkin apakah dia dapat attention, apakah karena dia jadi bisa menghindari tugas kalau misalnya dia kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah assess, terus masih kayak gitu, mungkin kita bisa cek ke dokter, apa benar sih ada sesuatu. Kan kita juga sebagai behavior, kita cuma lihat perilaku yang kita cuma bisa tangani perilaku yang kita bisa lihat. Nah, kalau ada sesuatu yang di dalam, mungkin harus cek ke dokter, karena kita nggak bisa lihat. Tuh. Habiu. Oh ya, oke. Mau nanya gini, kalau misalnya anak itu udah cukup termotivasi dengan reinforcer itu, misalnya belajar 30 menit, reinforcer 5 menit untuk anak 7 tahun. Apa itu harus cari variasi reinforcer lain? Apa udah itu aja nggak apa-apa gitu? Terus anak itu jadi yang suka belajar, maksudnya karena reinforcer itu dia jadi minta belajar gitu, minta belajar nantinya jadi maksudnya jadi edik atau enggak atau gimana ya? Jadi udah bagus tapi ibu masih susah aja ya? Enggak susah. Jadi paling waktunya anaknya kita udah yang manis, udah belajar, udah nurut. Terus maksudnya perlu maksudnya nggak apa-apa dengan reinforcer itu yang cukup kuat, apa harus cari variasi, harus divariasi reinforcernya atau nggak apa-apa itu aja gitu? Akan Bu Jenny. Kalau bisa, kalau misalnya udah bagus, mungkin bisa ya tadi fading itu ya. Jadi reinforcernya makin lama makin sedikit. Jadi lama-lama dia nggak bergantungan dengan reinforcer. Tapi juga untuk cari variasi reinforcer lain juga bagus juga sebetulnya. Jadi nggak cuma satu dong. Karena dia udah tahu maksudnya HP itu kan, jadi dia nggak cukup kuat seperti yang, jadi dia mintanya tuh yang HP itu gitu. Yang 30 menit belajar, 5 menit HP, yang kayak gitu. Boleh nggak? Apa mesti dikurangin nggak? Reinforcer kan lama-lama mesti dikurangin ya? Iya. Dari tadinya banyak, ada ore, ada pegang, ada makanan, ada segala macam, kurangin jenisnya. Nanti intensitasnya dikurangin. Iya. Begitu ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi kita kurangin. Jadi lama-lama udah nggak perlu handphone lagi gitu. Tapi perlu nggak buru-buru diganti? 30 menit belajar, 5 menit HP. Saya rasa masih nggak apa-apa sih. Ya. Masih oke ya? Masih oke sih kayaknya. Biasanya 5 menitnya itu biasanya suka lihat logo segala macam kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa ya. Asal abis 5 menit dia beneran stop ya? Atau ada nggak mau kasih handphonenya balik? Kenapa? Mau sih, paling kalau misalnya udah 30 menit nanti kita hitung sampai 10, dia mau sih gitu. Dia tahu juga aturannya gitu. Bisa bisa diajak deal gitu. Nggak apa-apa ya? Ya, saya rasa 5 menit masih oke ya, tapi mungkin lama-lama harus dikurangin juga. Mungkin dari 5 menit jadi 4 menit gitu, dikit-dikit aja. Apa terlalu kesedikitan? Apa pertamanya 10 menit gitu nggak? Nggak apa-apa. Kalau misalnya udah bisa 5 menit, ya udah nggak apa-apa 5 menit. Kalau udah 10 menit, nanti nguranginnya makin banyak lagi, makin susah. Boleh saya tambahin dikit ya? Ya, boleh, Bu. Jadi sebetulnya apa sih gitu? Kenapa sih kita perlu kasih reinforcer? Itu kita harus tahu dulu ya. Kenapa sih kita harus kasih reinforcer kepada anak pada saat anak harus melakukan sesuatu yang kita inginkan? Itu kan supaya anak semangat gitu ya. Terus kalau anaknya dengan dosis itu aja udah, dan tujuan akhir kita sebetulnya anak belajar tanpa reinforcer atau anak mendapat reinforcer alami dari lingkungan gitu ya. Jadi lingkungan alami gimana sih kasih reinforcer seharusnya untuk anak umur 7 tahun? Kalau anak normal, katakanlah umur 7 tahun, barangkali menurut saya bukannya 30 menit dan 5 menit reinforcer gitu ya. 7 tahun tuh mungkin udah dibilang kamu selesai dulu PR sampai selesai, nanti kamu boleh main reinforcer. Atau mungkin beberapa anak yang udah bisa yang kamu kerjain PR sekarang, tugas kamu besok ulangan bagus, kamu dapat reinforcernya misalnya bentuknya kayak kita nonton waktu weekend gitu ya. Jadi yang harus kita kembalikan adalah fungsi reinforcer itu apa. Begitu behavior ini sudah kuat, behavior anak ibu sudah kuat bahwa setiap 30 menit belajar dia 5 menit. Nah, tujuan akhir kita tuh bukan itu, Bu. Tujuan akhir kita tuh pengennya kayak anak umur 7 tahun yang lain, bahwa dia tuh bisa dapat reinforcernya misalnya akhir weekend gitu ya, Sabtu Minggu gitu misalnya pergi kemana, atau dia boleh main, atau mungkin dia cuma boleh main iPad saat weekend
Itu tujuan akhir kita seperti itu. Tapi nggak mungkin langsung begitu kan. Anaknya pasti tidak kurang pertama belum tentu paham konsep hari gitu ya, bahwa dia harus nunggu berapa hari belum tentu. Saya nggak tahu kondisi anak ibu ya. Nah, terus kemudian tapi tujuan akhirnya seperti itu. Jadi sekarang ini 30 menit, 5 menit cukup. Nah, ibu tuh harus tambah panjangkan lagi. Mungkin ganti 40 menit, reinforcernya tetap 5 menit. Kemudian tambah lagi. Jadi pada akhirnya anak itu pelan-pelan dengan di behavior tetap masih kuat, tetapi reinforcernya berkurang. Itu memang ada yang tadi istilahnya fading, reinforcer itu harus dikurangi. Ada namanya schedule of reinforcement, ada teorinya lagi yang mungkin akan dibahas di minggu-minggu ke depan ya, benar-benar tentang reinforcer ini. Tetapi tujuan akhir ya. Ya, waktunya udah mau habis nih. Bu Abiyu, jadi tenang-tenang aja dulu ya. Iya. Gila, saya kasih senang dulu dah. Gurunya senang, ibunya senang, anaknya senang. Udah, jangan kutak-kutik dulu. Biar hidup bahagia dulu nih. Nanti kalau udah agak lamaan, kurangin dikit gitu. Iya, siap-siap. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mohon maaf berhubung udah dekat maghrib, terpaksa kita akhiri. Moga-moga kita bisa mendapat ilmu behavior, mendapat sarinya dari pembicaraan yang tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih Ibu Jenny, Ibu Anita yang sudah membantu, dan Ibu Ruri yang sudah membantu juga, sama Ibu Sari. Terima kasih. Nah, ibu-ibu yang sudah bertanya juga terima kasih banyak. Moga-moga bisa ya membantulah kesulitan ibu-ibu semua. Kita akan teruskan hal ini ya. Makin lama kita belajar, akan kita makin pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.